Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kemenangan atas Porto kemarin membuat peringkat Inter di UEFA naik 3 tingkat, sahabat Bob. Sebelumnya Inter di peringkat 15, sekarang di peringkat 12. Jadi kalau klub-klub Italia yang nomor 9 itu ada Juventus dan di bawahnya itu ada Inter di peringkat 12 dan Roma di peringkat 13, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini kan kalau Inter istilahnya bisa naik terus sampai ke atas, itu kan kalau di waktu pengundian Liga Champion akan berada di pot 1. Jadi bisa lebih dapat lawan-lawan yang lebih ringan, harusnya seperti itu. Tapi ini bagus ya. Ternyata kan bukan hanya Inter, Italia juga naik ke peringkat 4 karena memang perwakilan-perwakilan dari Italia itu maju semua. Dari Liga Champion itu ada Inter, ada Milan, terus ada Napoli, terus juga di Liga Eropa itu ada Roma, ada Fiorentina juga, ada banyak ya, ada beberapa klub-klub Italia. Jadi mengangkat pamornya Italia. Ini bagus, sahabat Bob. Jadi kalau misalnya pamor Italia naik, ya pasti Liga Italia ini juga pasti akan jauh lebih baik. Semoga aja, sahabat Bob, Inter dan Italia juga semakin bagus dan ini juga menjadi daya tarik tersendiri buat mungkin investor, terus sponsor, dan juga pemain-pemain top, sahabat Bob. Nah, ini kita berbicara sedikit kabar gembiranya buat Inter, sahabat Bob. Nah, terus kalau kita berbicara yang namanya kemarin kan ada di pertandingan Porto Inter itu ada bagaimana orang menyoroti antara pertengkaran Dzeko dengan Onana. Tapi kalau menurut media Italia, kalau menurut gua sih ada benarnya gitu loh. Menyoroti bagaimana kiper Inter Andre Onana bertindak sebagai pemimpin di belakang. Nah, sebenarnya kan benar. Kalau kita melihat bagaimana 3 kali kandang di Liga Champion, Onana membuat clean sheet, sahabat Bob. Ini luar biasa penampilan dia. Jadi memang nih orang semangatnya, bara api di dadanya itu luar biasa gitu loh. Jadi sebenarnya ya kan Dzeko marah sama dia kan gara-gara nggak ngumpan ke dia kan gitu. Tapi ya Onana kan pasti punya alasan tertentu. Tapi ya sekarang mereka kan udah happy-happy aja. Tetapi itu sebenarnya membuat mereka akhirnya bersemangat untuk bagaimanapun mereka masih kosong-kosong, bagaimana mereka untuk menang. Sebenarnya kita ambil positifnya itu gitu loh. Jadi sebenarnya Onana ini menurut gua bagus, semoga aja dia bisa bertahan lama di Inter karena nggak gampang cari kiper yang berani seperti dia. Terus penampilan refleks dia itu luar biasa. Jadi ya kita berharap semoga aja Onana terus di Inter dan jangan sampai dijual. Nah, boom. Liverpool habis dibantai kemarin oleh Madrid 2-5 ya. 2 Madrid 5. Itu di kandang Liverpool sendiri gitu loh. Dan mereka harus bergerak cepat mencari, membenahi lini belakang mereka, ya semua timnya mereka, dan mereka nyasar ke Inter, sahabat Bob. Ya, Liverpool incar back Inter Milan Alessandro Bastoni. Nah, sahabat Bob ya, apalagi Bastoni sekarang lagi ada perbincangan ya, perpanjangan kontrak dengan manajemen, apakah akan terjadi deal atau tidak? Ya, kita belum tahu gitu loh. Karena yang dia masih muda, terus yang mengincar banyak, kalau dia masih kepengen bertahan di Inter ya kemungkinan dia akan perpanjang kontrak. Tetapi kalau dia pengen tantangan yang baru, ya kemungkinan bisa aja dia lepas gitu loh. Cuman dengan harga yang pantas. Karena kita membeli pun ke Atalanta waktu itu 35 apa 37 juta gitu loh, sahabat Bob. Jadi memang ya kalau gua sih berharap Bastoni ini terus di Inter kalau kita melihat bagaimana kesetiaan dia. Tapi ya who knows gitu loh, sahabat Bob. Tunggu aja, semoga dia tetap bertahan dan tidak tergoda ke Liverpool. Nah, Liverpool ini nyasarnya banyak, sahabat Bob, bukan hanya Bastoni ya. Liverpool jadikan Nicolo Barella target utama untuk musim depan. Tetapi Nicolo Barella gembira di Inter ya. Kita tahu bagaimanapun Nicolo Barella sudah perpanjang kontrak sampai 2026. Artinya dia masih punya 3 tahun lagi di Inter dan dia juga sangat happy di Inter. Jadi ya kita berharap Nicolo Barella terus menunjukkan kesetiaannya karena di musim depan dia kemungkinan akan menjadi wakil kapten ya. Jadi ya
Jangan salah sahabat Bob, walaupun dia berantem sama Lukaku kemarin, bagaimana postur tubuhnya, bahasa tubuhnya, dia adalah pemain penting ya. Coba sahabat Bob lihat, kalau misal Nicolo Barella tidak ada bermain di lini tengah kita, apa yang terjadi? Kita khawatir, kita jantungan, benar gak? Nah itu sahabat Bob, jadi begitu pentingnya Nicolo Barella. Dan gue berharap dia juga tidak tergoda dan dia menyatakan happy. Semoga itu benar sahabat Bob. Nah, yang menggembirakan adalah salah satu sahabat Bob adalah bahwa kan kemarin itu kan San Siro mau dirubuhin dan tetap akan dibuka stadion satu itu, San Siro itu akan berubah untuk dua klub Inter dan Milan. Nah ternyata ada kabar baik sahabat Bob. Inter Milan dan AC Milan bangun stadion terpisah. Kabar baik. Saat ini sebuah klub harus punya lapangan sendiri. Ini benar gitu loh. Cuman kita belum tahu nih dananya dari mana. Tetapi kalau AC Milan udah memutuskan dia sendiri, akhirnya Inter juga sendiri, itu akan jauh lebih baik. Karena kan kalau ibaratnya sekarang Inter tetap pakai Giuseppe Meazza, ya dia kan akan jauh lebih mahal sewanya karena si Milannya udah keluar gitu kan. Jadi ya bagaimanapun ya kita berharap Inter juga bisa punya stadion sendiri, punya investor yang akan membantu untuk itu gitu loh. Nah, jadi lebih baik memang harusnya Inter punya stadion sendiri ya. Kita doakanlah semoga aja benar-benar ini bisa terwujud sahabat Bob. Nah, ini juga Inter Milan juga mencari perusahaan dari Timur Tengah untuk menggantikan Digital Beats. Kemarin dari video gua sebelumnya bahwa Turkish Airlines itu adalah kandidat utama, tetapi Inter tetap mencari siapa yang paling bagus yang bisa masuk ke Inter. Nah, ternyata kan memang Inter ini kan memang lagi mencari sekitar 30 juta euro ya untuk sponsor di baju gitu loh. Jadi ya apakah siapa yang akan datang? Jadi ini memang kan udah banyak seperti di video-video gua sebelumnya. Semoga aja memang Inter akhirnya bisa mendapatkan pengganti Digital Beats dan itu membantu secara keuangan Inter. Nah, ini juga menarik kemarin di waktu pertandingan Porto ya. Ini menurut penyiar Italia ya, Marcelo Brozovic, Inter Milan, orang yang tepat di momen yang tepat untuk run is musim yang sulit. Jadi ini benar ya. Kalau kita lihat bagaimanapun sekarang Inzaghi kan selalu mengandalkan Mkhitaryan, Hakan, Barella gitu kan. Nah, kita tahu bagaimanapun kayak Mkhitaryan kan kita tahu umurnya. Ya itu nggak bisa dibohongi lah sahabat Bob. Bagaimanapun ya setiap bermain dia selalu starter gitu. Bahkan dia pernah sering bermain full. Nah, ternyata dengan momennya kemarin waktu lawan Porto udah kelihatan banget capeknya. Dan masuklah yang namanya Marcelo Brozovic menggantikan Mkhitaryan. Apa yang terjadi? Itu adalah di periode si Mkhitaryan capek, tapi di periode yang tepat Marcelo Brozovic datang ya. Bagaimanapun waktu itu ya nih kedatangan Brozovic sebagai pengganti bertepatan dengan momen terbaik Inter dalam pertandingan tersebut. Saat pemain berusia 30 tahun itu mempercepat langkahnya dengan umpan-umpan tajam dan lari tanpa henti ya. Kita sudah melihat Brozovic yang sebenarnya ya setelah cedera, semoga aja. Nah, kemungkinan juga nanti Brozovic di lawan Bolonya dia juga akan menjadi starter, Lukaku juga akan menjadi starter, begitu juga Stefan de Vrij akan jadi starter. Nah, yang menarik juga adalah bahwa ternyata Darmian dan Skriniar ini udah kayak kehabisan bensin gitu loh. Kemungkinan mereka juga akan jadi cadangan, jadi Dumfries yang akan mengisi di kanan dan mungkin back mungkin Ambrosio, tapi nggak tahu ya. Kita lihat nanti next gue akan bikin videonya bagaimana prediksi, bagaimana peluang-peluang Inter untuk melawan Bolonya, karena memang Bolonya bukan tim ecek-ecek ya. Nah, ternyata yang mengejutkan sahabat Bob ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Thiago Motta di Bolonya meyakinkan semua orang, bahkan klub papan atas menurut Corriere di Bolonya ya, dua mantan timnya mengikuti jejak sang manajer. PSG dan Inter sedang mengevaluasi sebagai kemungkinan pengganti Simone Inzaghi. Memang Thiago Motta ini cerdas ya, kalau menurut gua sangat jenius, pemain muda pelatih muda dan punya visi yang bagus. Di Spezia aja yang nggak memberi kesempatan buat dia. Akhirnya di Bolonya dia sudah bisa memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Tapi nanti melawan Inter dia harus ngalah ya supaya Inter menang sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob.
Bye-bye. Cipediamu. Yes.